Ya, kembali lagi di Magnificent Podwise. Bumper. Bumper dulu ya. Bumper. Magnificent Podwise Podcast. Ya, kita sampai episode kesekian kita masih miskin bumper. Kita berharap mungkin kalau kita dapat pengelola baru atau manajemen baru ya, kita bisa punya bumper untuk jadi awalan kita. Sebenarnya kita awal-awal punya mau bilang Magnificent Podcast Wise, tapi beberapa teman kita tidak ada wise-nya saja. Makanya Podcast Wise bukan Podcast Wise tapi Podcast Wise saja ya. Oke, di episode kali ini seperti biasa, tidak seperti biasa ya, karena kali ini kita kekurangan satu personil kita yang lagi mengurusi kegiatannya di Makassar. Kebetulan Ihsan tidak hadir di episode kita kali ini dan kita mencari orang yang setimpal dengan Ihsan. Masih ada saya dengan Fajar, masih ya. Ada Fajar karena Fajar masih bisa diganggu dan masih bisa kita ambil waktunya ya Pak. Bicara dulu Anda. Ya apa Cuk? Oh ya, Fajar masih ada. Kita sama siapa sekarang Fajar? Ya, sekarang kita bersama, kemarin kan ada Ihsan ya dari jurusan sains ya. Sains. Sekarang juga kita undang yang sains juga. Kita dari sains. Tapi yang Aldi Tahir. Tahir bukan sains. Siapa berarti? Tidak. Ya kita undang. Mungkin silahkan. Halo guys. Halo. Ya, iya, kenapa tidak elit sekali? Ajar Kak, coba dulu. Coba ininya, perkenalkan nama. Oke. Tidak usah kampusnya ya. Kamu Iya. dari jurusan apa? Saya Bisar dari jurusan sains. Jurusan sains, menangani orang hidup. Iya. Kita mulai kedokteran, nggak masalah. Ya, ini ada Abizar, seorang mahasiswa kedokteran. Ya, yang kita undang untuk sedikit berbagi. Yang teman-teman bisa lihat ya, mungkin judulnya di cover ya. Di cover, tapi kita belum bahas judul dulu. Ya. Seperti biasa, kita akan memberitahu Anda apa yang sedang hangat-hangat sekarang betul ini. Bica sudah belajar sains, mahasiswa kedokteran, pasti membawakan kita berita-berita yang bonafit. Betul sekali. Jadi kita tunggu Bica ini bawa berita apa ya. Nah, silakan beritanya Bica. Oke, saya di sini beritanya itu judulnya Atta Halilintar minta 15 anak, Aurel Hermansyah insya Allah siap. Itu bisa dibaca ini ya. Dibaca dulu. Oke. Terutama yang buat artikelnya siapa? Biasa kan ada, kalau ada judul ada namanya kecil itu penulisnya. Tidak ada. Oke, tunggu di sini Siska Permatasari. Oh, perempuan. Oke, Siska Matahari. Perempuan. Oke, oh ya. Ini menarik berhubungan dengan judul kita ya. Judul sewadaw ini dibuat perempuan. Ya. Oke, lanjut. Apa isinya? Baca-baca sedikit. Portal beritanya dari mana? Dari iNews ID Berarti Valid ya, cukup. Valid. Kredibel. Nah, secara belak-belakan bicara soal momongan dalam acara syukuran akad di ballroom bla 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 di hadapan istri serta mertua Atta mengungkapkan keinginan untuk memiliki 15 orang anak. Aku Atta Halilintar yang statusnya saat ini sudah menjadi suami dan Aurel yang statusnya sudah menjadi istri, semoga diizinkan Tuhan mempunyai 15 anak, kata YouTuber 26 tahun itu di acara pelaminan. Sontak ucapan Atta tersebut menuai reaksi Aurel yang memberikan tepukan manja di punggung suami. Sambil bawa kapak mungkin ya. Dilihat dari acara tersebut, Ya. Bapak mertua Atta, Anang juga terlihat tersenyum mendengarkan pernyataan itu. Tersenyum karena salah pilih mantu mungkin. Tersenyum karena salah pilih mantu. Ya. Kalau kita mau komentarin ya mungkin. Iya, tetapi sebelumnya kita mengucapkan dulu. Oh selamat, iya, betul Pak. sekali. Selamat Sampai untuk lupa, pernikahan Mas Atta dan Mbak Aurel Hermansyah Ya. dan bahkan dihadiri oleh presiden dan ini presiden kita dan Menhan kita Pak. Ya, ada Ini Pak serasa Jokowi dan Pak Prabowo. rapat kabinet Pak. Ini mungkin gara-gara di istana penuh, mungkin macet, dia rapatnya di tempat Atta. Bisa jadi. Tapi Atta, saya tahu Anda jangan Anda sok ini ya, merasa pede, merasa orang ini mungkin Anda tidak tahu apa Rafathar 20 tahun lagi menikah bagaimana. Bisa jadi dia undang Ban Ki-moon misalnya, atau Sekjen FIFA, atau mungkin Sekjen PBB dia undang. Sekarang kan sudah bukan Ban Ki-moon, mungkin Anda ya.
Ya, apa kira-kira Wais komentarnya? Komentar saya melihat ini Berita yang tadi. tidak apa-apa. Cuma Atta harus mengubur cita-citanya untuk di-endorse BKKBN. Karena anaknya 15, Pak. BKKBN itu anaknya program 2 anak. Jadi mungkin dia bisa di-endorse Menhan, di-endorse presiden, tapi Anda tidak akan bisa di-endorse oleh BKKBN, Pak. Karena Anda dua kali berapa? 15, Pak. Sudah lewat. Kalau pendapat. Iya, saya ada peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Iya. Bapak Atta kan 11 anaknya. Anaknya 11. Ya kan? Minimal mungkin pas Atta kecil setidaknya kamu harus melebihi bapak. Oh ya, harus melibat. Mungkin Mas Atta salah tangkap. Bukan ininya, bukan mungkin prestasinya mungkin nanti. Prestasinya, tapi kalau anaknya. Iya, di mana aja. Banyak anak, banyak AdSense, Pak. Ya, maksudnya banyak rezeki ya. Banyak anak, banyak akun. Ya, buktinya sekarang Bapak Atta anaknya kebanyakan ini. Saya curiga nanti anaknya Mas Atta ini kalau udah lahir didaftarkannya bukan di Dukcapil, tapi di YouTube, Pak. Buat akun. Nah, bisa jadi. Iya. Kita mahasiswa kedokteran dulu. Bagaimana pendapat Anda? Ya. Ada orang nikah nikah tepat waktu. Menurutku tepat waktu sih karena sudah lewat dari ketentuan 21 tahun. Mau 15 anak dari kedokteran menurut Anda? Sebenarnya dari permasalahan, tunggu dulu. Kalau dari kalau nggak salah BKKBN itu minimal jarak antar anak itu 2 tahun. Oke, 2 tahun. Berarti 30 tahun lagi. Kalau dia konsisten. Bisa juga sih kalau mau kurang tuh. Kalau dia lahirnya anak kembar? Ya tergantung. Kalau anak kembar bisa. Jadi tidak apa-apa. Iya, kalau masalah jumlah kayaknya enggak aja. Masalah jumlah. Tidak kasihan sama Mbak Aurel. Kalau secara pilihannya sih ya enggak aja sih. Tidak apa-apa. Iya. Oh. Kita doakan semoga cita-cita Mas Atta dan Mas Anang sebagai mertua bisa terwujud dan ayah Atta juga terwujud juga punya cucu 15 dari Atta. Jangan lupa. Bayangkan kalau misalkan Atta 15, Sai, Tori, Sofwa, ya bla sampai seterusnya lebih 100 nama saudaranya Tori kan jangan sampai salah ucap. 100 cucu astaga. Ini dari keluarga besar namanya. Tidak, dia ini mungkin cita-cita bukan bikin keluarga besar, mau bikin kelurahan baru. Ya. Atau mungkin satu ini Atta kan 15 orang, sudah cukup 1 RT, Pak. Ini hampir 8 menit kita ngobrolin Mas Atta. Mungkin nah ini mungkin teman kan polanya kita dari beberapa pertemuan sebelumnya setelah kita menyampaikan berita-berita yang berhubungan dengan tema yang akan kita sampaikan. Mungkin apa temanya? Satu lagi berita mungkin untuk memperjelas kita. Iya, tetapi sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Mas Atta. Kita berdoa semoga langgeng, sakinah mawaddah warahmah dan semakin banyak. Yang paling penting bukan Mas Atta itu bukan dari penting sebagaimana banyak doa kita, Pak. Ya. Terlepas dari itu dia butuh doa, tapi setelah itu dia butuh subscriber. Untuk 30 juta kan? Sekarang kan sudah lewat 20 kan? Sekarang kan targetnya 30 juta mungkin. Oke, berita kedua. Bica. Tolong lebih munafik. Saya kirim di WA Anda, coba buka. Anda memang tidak kelihatan karena Anda buka line. Oh ya. Jadi, Oke, ada lagi berita yang lain. Silakan. Oh ya gini, tetap Atta Halilintar. Atta Halilintar dikecam gara-gara suara suami dari suara Tuhan. Lagi-lagi Mas Atta. Oke, aku baca lagi ya. Mana penulisnya ini? Nggak ada. Atau ini saja. Dari Detik News-nya. Oke, masih valid. Komnas Perempuan mengecam pernyataan YouTuber Atta Halilintar soal suara suami dari Tuhan. Oh ya, tunggu dulu saya potong. Berarti Mas Atta, saya kasih tahu, selain Anda tidak akan di-endorse oleh BKKBN, Anda dihardik Komnas Perempuan Perlindungan Anak dan Perempuan maksudnya. Ya. Lanjut. Mas Atta Mulanya pernyataan kontroversial Atta tersebut muncul di podcast YouTube The Hermansyah pada tanggal 12 Februari 2021 sebelum Atta dan Aurel Hermansyah sah menjadi suami istri. Atta diwawancara oleh Shanti yang kini menjadi ibu mertuanya. Dalam perbincangan tersebut,
Atta mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan Aurel terkait dengan prinsip hidup setelah menikah. Menurut Atta, kita menikah, suara suami adalah suara Tuhan. Kalau sudah berkeluarga, aku udah kepala keluarga, bukan pas waktu tunangan. Izin suami adalah suara suami adalah suara Tuhan. Oke. Atau mungkin begini, suara suami adalah dari Tuhan. Saya kira suara Maradona. Kalau aku nggak izin Maradona cuma ini, tangannya. kamu harus nurut, nggak bisa kayak sebelumnya. Istilahnya hidup kamu sudah diserahkan ke laki-laki yang sudah bertanggung jawab atas kamu. Jadi nggak ada perdebatan soal kayak gini, kayak gitu, nggak kayak pas waktu tunangan. Lanjutnya, pernyataan Atta tersebut menjadi viral di media sosial. Menganggap pernyataan tersebut, Komnas Perempuan mengecam pernyataan patriarki tersebut. Ya. Komentar lagi? Komentar dulu Fajar sekarang yang mulai. Tadi saya mulai. Ya. Suara Satu Atta, hal. suara Tuhan. Ya. Suara suami maksud saya. Nanti Atta suara suami sekarang. Ya, suara sangatnya dari Tuhan ya. Ya bagus, berarti Mas Wata ini belajar. Sebelum dia jadi suami kan dia belajar. Belajar apa Ini kan perlu ini dulu kan perlu Bimbingan perlu pranikah ada riset sih. dulu, perlu riset dulu. Ada disediakan KUA sebenarnya. Iya. Ini kan sebenarnya apalagi kan ini di ruang publik ya penyampaiannya jelas mungkin harus dipertanggungjawabkan dan saya rasa Mas Atta di setiap konten ini sudah bertanggung jawab Betul. ya. Bertanggung jawab. Termasuk kita yang nonton harus bertanggung jawab. Ya. Nah itu ya kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sepakat gitu. Kenapa? Tidak selalu sepakat. Ya tidak semua Karena dong. suara Mas Atta bagus. Iya itu kalau dari pandangan itu justru gimana ya ini mungkin aku ngambil jadi hal yang serius malah mengkerdilkan suara Tuhan itu sendiri ya kan tidak mesti dong maksudnya apa namanya pasti dari Tuhan tidak itu dari anda dan nafsu anda gitu enggak ya tapi mungkin Mas Atta ada pandangan lain. Ada pandangan lain. Mungkin Mas Atta ini berpikir karena apa ya? Istri itu 100% tanggung jawab suami. Dan suami ini sebagai orang yang ditinggikan mungkin. Ya. Namanya patriarki kan, dia ditinggikan. Makanya dia ini bertanggung jawab kepada Tuhan atas istrinya. Ya. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Atta itu pasti dia sudah konfirmasikan dan itu Ya. apa ya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang dia pelajari mungkin makanya dan di sini mungkin Atta berpikir bahwa dia sudah cukup belajar makanya dia bilang perumpamaan itu cukup tepat begitu dia mungkin tidak ingin istrinya masuk ke jalan yang tersebut. Sekarang bicara Di satu sisi mungkin karena ternyata sebelum menikah baru tadi baca juga ternyata sebelum menikah sudah diskusikan bagaimana prinsip-prinsip hidupnya. Ya. Oke. Di satu sisi kenapa mungkin sekeluarga iya-iyakan Ji gara-gara ya doktrin kayak sudah mengakar nih masalah patriarki di dalam sekeluarganya. Kalau mungkin sih itu mungkin dia tuh apa ya gimana nanti ya sih menurutku kayak patriarki memang nih kayak dari banyak anaknya begitu. Oke. Dari banyak bersaudara karena menurutku kayak menggambarkan nih bahwa banyak kayak agamis begitu ya. Apa kayak banyak anak apa ya mungkin yang beliau maksud itu adalah bagaimana seorang laki-laki ini seperti yang tadi saya bilang dia bertanggung jawab betul dan ini sudah dibicarakan baik-baik dan Aurel setuju. Ya. Itu yang pertama mungkin tergantung preferensi masing-masing orang. Iya. Juga mungkin tergantung kesepakatannya di antara yang Iya kalau sepakat mungkin tidak ada gitu. masalahnya. tidak ada masalahnya. Jadi mungkin itu lebih kepada suara dari Tuhan. Bukan Atta suaranya mirip Tuhan. Bukan salah. Iya suaranya Tuhan asyik bunyinya. Iya kan itu salah satu slogan dari Mas Atta ya. Itu slogan Siap dari Mas atau work hard, pray hard. Iya, mungkin selain bersiap untuk di dalam lingkungan patriarki, Aurel itu sudah siap untuk mendengarkan asyap seumur hidup. Iya. Ketika bangun, Setiap hari. saya Ada meme. asyap. Asyap. Apapun di mana jawabnya asyap. Kamu siap nggak? Siap. Bicara tadi kita bawa berita soal patriarki. Ini sesuai dengan judul kita ya. Tetapi
kita tetap harus menggulirkan perspektif baru, makanya kita setuju patriarki. Kenapa? Kita dari pengertian dulu, dari sumber terpercaya Pak, yang bisa kenapa saya bilang terpercaya, karena saya memberi sumber terpercaya dan demokratis, karena bisa diganti-ganti oleh orang Pak. Wikipedia. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak, dan harta benda. Oke, kita setuju patriarki. Tapi kita masuk dulu ke kita bahas dulu patriarki apa yang kita tidak setuju. Nah, kalau saya berpendapat bahwa patriarki yang tidak saya setuju itu adalah patriarki yang benar-benar mengebiri hak perempuan itu untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, saya juga. Kalau mungkin dia sekedar harus minta izin ke seorang suami, menurut saya harus ya. Jangan bilang, saya tertekan setiap keluar rumah harus minta izin sama suami. Jangan sampai, Anda periksa dulu di rumah Anda, jangan sampai kuncinya cuma satu. Anda keluar, suami Anda keluar, malah tidak bisa masuk rumah Pak. Anda nanti marah tiba-tiba, suamiku seperti sudah di dalam, tapi kok pintu masih terkunci, malah di rumah tetangga Anda main catur. Nah, misalnya begitu. Jadi, selama misalnya, dan ini diaturnya patriarki yang tidak kita setujui itu, makanya itu dia mengekang orang sampai-sampai perempuan ini misalnya tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Bahkan aku mau pakai rok, sepertinya kamu pakai sarung saja. Nah, itu sudah lewat dari patriarki itu. Itu mungkin suaminya desainer, jadi tahu model-model sekarang. Kalau Fajar, kita dengar lagi. Kita ya, Bica ini. Kita. Bica. Gimana ini Bica? Patriarki yang Anda tidak setujui dulu. Oke, Anda kan, ya Anda agak di luar kalau konteks rumah tangga bahasnya tadi tuh. Iya. Oke, Anda bawa ke konteks rumah orang. bukan. Rumah Uya? Lebih ke kehidupan sosial gitu lah. Oke. Sosial juga di rumah, Pak. Tunggu dulu. Apa itu? Oke, kalau ada kasus pemerkosaan siapa yang salah? Yang salah itu adalah si perempuan karena terlalu terbuka atau si laki-laki karena ya enggak bisa kontrol dirinya? Adanya pertemuan antara dua hal. Saya lagi menyalahkan laki-lakinya sih. Saya lagi menyalahkan laki-lakinya. Karena bukan saya membenarkan prostitusi, tapi di luar sana banyak yang menyediakan jasa. Kenapa Anda cari orang yang tidak mau? Kalau saya seperti itu. Fajar? Ya saya tidak menyalahkan perempuan, tidak menyebut rata. Sedang menyebut rata. Karena itu semuanya spesifik. Tapi sapu jagat. Goblok. Jadi setiap kasus itu punya kausalitas sebab akibat yang spesifik gitu. Saya tidak bisa tidak bisa kita ngomong yang korban yang salah yang pakaian yang perempuan yang berpakaian terbuka yang salah, apakah mungkin yang laki-laki yang matanya jelalatan yang salah? Enggak, karena beda-beda ini. Yang libidonya naik-naik ya, yang meluap gitu. meluap. Itu saya aku nggak bisa nyampein yang eksak gitu, yang salah itu cowok atau ceweknya, enggak, karena setiap kasus itu beda-beda ini. Apa contoh kasus atau dulu? Contoh kasus ya, di mana perempuan salah? Kapan perempuan dikatakan salah? Muka dulu. Ya, kalau misalkan perempuannya, kalau menurut gue ya, pertama kalau perempuannya kalau berpakaian terbuka. Oke. Karena itu jelas membuka pintu. Tetapi Anda tahu ada yang salah. Apa? Kenapa Iya, you have a dick and you have a brain. Kenapa tidak mengatur itu? Ya. Baru sinkron. Anda tahu ada yang pakai niqab tetap di rap? Itu saya itu sifatnya itu kasusnya itu spesifik gitu, atau kasuistis, tidak bisa dihantam semua. Pada mungkin berdasarkan budaya misalkan ya, di
pada di daerah A mungkin banyak yang terjadi karena memang laki-laki yang jelalatan. Di daerah yang lain mungkin karena perempuan yang berpakaian terbuka, atau mungkin ada yang di suatu daerah mungkin ya ya campur aja gitu. Jadi saya nggak bisa menyapu rata seperti itu. Anda jangan memaksa saya untuk memilih. Tidak, tetapi anda berarti sepakat ada kalanya perempuan salah. Ya di mana-mana sebenarnya kalau misalkan masalah rape ya atau pemerkosaan yang jelas harusnya yang salah harusnya yang pelaku. Oke. Anda tahu perempuan juga bisa melakukan pemerkosaan kepada laki-laki? Ya enggak, saya enggak bilang pelakunya laki-laki atau perempuan. Okay. Anda jangan ngotak-ngotakan. Itu sudah bukan nih. Kalau sudah bukan nih langsung saja kalau cewek itu menggoda langsung hap itu bukan nih karena ada konsen antara dua. Mungkin itu bedanya. Karena laki-laki kayak terlalu gampang kok dikasih begitu ya, gampang sekali kok dikendalikan. Oke. Itu bukan kasus pemerkosaan kalau ada konsen. Oke. Kita tanya Bija, kenapa diarahkan tadi ke pertanyaan begitu? Itu karena mau tanya contohnya sempat kalau bilang salah satu contohnya ternyata konsen berdua mau berdua itu bukan pemerkosaan dibilang. Oke. Jadi apa kasus patriarki di situ? Lebih kepada perempuan kenapa terus disalahkan. Oke. Berarti Bija ini mengambil membawa sebuah sudut pandang bahwa jangankan di ranah keluarga, di ranah sosial pun perempuan disalahkan. Oke. Kalau dalam kasus Mas Atta, apakah patriarkinya kita tidak setuju? Bagaimana? Saya lagi. Iya. Jadi kalau misal kita hafal ya. Aku di episode sebelumnya selalu melandaskan pendapatku berdasarkan tuntunan agama. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan agama, sapu-sapu gitu. Kalau sesuai, kita terima dan kita lihat mana yang dijadikan landasan. Nah, kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Mas Atta, setahuku boleh. Yang asalnya pertama ya jelas ya. Tidak terlalu memaksakan. Kalau memang tadi dari Mbak Aurelnya memang sudah tentang yang anak 15 orang itu, Mbak Aurelnya sudah sudah komit di antara keduanya, udah selesai perdebatan tidak ada karena uang mereka berduanya sudah saling oke gitu. Oke. Berarti kita sudah dapat poin patriarki apa yang kita tidak yang kita tidak setujui. Nah, kita ke patriarki yang kita setujui. Kalau patriarki yang saya setujui itu pertama, dia sudah ada kesepakatan duluan. Dalam artian seperti Mas Atta tadi. Walaupun dia dibilang patriarki, Anda tidak bisa memasuki ranah privasi seseorang. Makanya saya agak tidak setuju dengan Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin dia katakan seperti itu karena kata-kata dari Mas Atta itu sangat patriarki sekali. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Komnas Perlindungan Perempuan itu adalah karena Mas Atta ini public figure mungkin. Nah, lebih ke situ, Pak. Kalau bijak itu kenapa mungkin tidak setuju, ingat dia public figure, banyak sekali followers, yang itu saja bahkan karena saking lakunya pernikahannya itu ditayangkan secara live berjam-jam toh. Pasti karena banyak followers, banyak pengikut, itu takutku karena ditiru. Itu kenapa mungkin jadi dikecam gitu perkataannya, apalagi sementara sekarang pemerintah lagi berusaha bagaimana cara untuk menekan laju pertambahan penduduk, dia kenapa langsung mau bikin banyak-banyak begitu. Oke, terlepas dari keinginan beliau pribadi, kita tidak salahkan. Cuma bagaimana ya? Oke lah, kita tidak bisa mencampuri ranah private dia mau punya anak berapa. Tetapi di satu sisi, karena beliau mendeklar dirinya sebagai influencer yang menginfluence orang, berarti bisa dong kita kritik begitu. Nah, patriarki sekarang itu mulai berkembang ke arah-arah seperti para teman-teman kita di social justice warrior yang menganggap patriarki sekarang itu betul-betul mengekang perempuan, tetapi dia tidak bisa
memberikan batasan yang jelas kapan sesuatu itu betul-betul patriarki. Kalau kami mengartikan patriarki itu ketika seorang laki-laki itu memaksakan pendapatnya kepada seorang perempuan. Itu pun kalau memaksakan sesuatu boleh, kalau seperti dia meyakinkan sesuatu atau menjaga, memberitahu ke arah yang benar, mungkin butuh sesuatu dipaksa apalagi itu. Tapi kalau sekarang kan yang paling penting adalah komunikasi. Kan dulu sempat juga naik ada kasus bahwa ini seseorang dihujat, dia dituduh mendukung patriarki karena dia ini menyediakan bekal untuk suaminya. Karena orang-orang feminis mengatakan bahwa kalau di dalam pernikahan itu atau yang dalam pandangan mereka tidak ada yang di atas dan di bawah, kita setara, tidak ada kewajiban untuk melayani seseorang. Kalau bicara gitu, boleh tidak laki-laki? Tidak, konsep bijak mana yang bagus? Laki-laki di atas atau setara? Setara, maksudku memasak itu sebagai bentuk cinta, kayak berbagi kok toh, misalnya kayak ada memasak, ada cuci piring, lebih ke situ Ki. Kalau aku anggap itu kayak feminis kemarin sore. Oke. Orang baru baca buku satu kali tuh, baru satu bab baca. Berarti Anda sudah feminis yang aku anggap juga dibilang yang lebih di atas lah, karena saya pun satu bulan yang lalu. Anda patriarki, Anda feminis yang baca 2 buku. Iya deh, terserah. Nah, kalau kayak begitu Ki. Kayak lo tau di setiap pemahaman itu ada orang ekstremis lah tau. Nah itu feminazi kayak lain nih, bahkan feminis pun tidak suka mereka. Oke, kalau dari segi dia menggantungkan hidupnya ke laki-laki, menggantungkan dalam hal apa? Misalnya oke lah itu pendapat, dan menggantungkan segalanya ke laki-laki. Misalnya dia itu kalau mau apa-apa izin ke laki-laki, dia minta pendapat ke suaminya. Mungkin saya mau gini, saya mau ini apa, pendapat pribadi nih, pendapatnya kok kan orang tidak mandiri, kayak tidak punya pemikiran sendiri untuk mengambil keputusan, bahkan sesuatu yang simpel untuk dirimu sendiri. Ini tolong bagi yang ingin jadi istrinya Bizar, siap-siap Anda. Siap-siap kerja sendiri. Bukan kerja sendiri, mandiri, pikir sendiri. Maksudku ada sesuatu hal yang bahkan bisa untuk dirimu sendiri. Kau paham kok lah. Saya kasih tahu yang mau nanti berpikir. Betul sekali. Yang kenal dengan bijak, yang mungkin sudah center bijak dari SMA. Anda harus bisa angkat galon sendiri, bukan ganti gas sendiri. Nah, bagi aneh senyum-senyum sekarang mendengar Abizar. Saya ada lagi segar bagi para perempuan yang meninggikan kesetaraan. Kalau Fajar, perempuan itu harus dibawa laki-laki. Bukan maksudnya di bawah. Di agama Islam sendiri yang kemudian selalu dituduhkan adalah agama yang sangat-sangat mendukung patriarki. Ternyata justru alasan kenapa perempuan disimpan di rumah, dianjurkan untuk tetap di rumah, itu karena memuliakan perempuan. Kata memuliakan kan berarti ada yang tinggi dan yang rendah kan ya? Iya. Atau meninggikan itu. Bukan ada yang tinggi ada yang rendah. Iya, itu lah kalau mungkin ya, kalau pendapat dari itu jangan indah. Kebanyakan feminis kita sekarang itu cari picking. Apa itu maksudnya cari picking? Ya, pilih-pilih. Oh, pilih-pilih. Mana yang seperti ini? Misal, perempuan harus setara. Perempuan harus bekerja. Oke, Anda sekarang jadi kuli bangunan saja. Ya kenapa? Ya, Anda katanya mau setara. Oh ya ini masalahnya kan dia bilang oke, kita setara. Menurut saya kalau ini kan sebenarnya agak melenceng tentang kesetaraan gender lah. Maksudnya kalau begini, kalau Anda mau setara, berarti Anda jangan bilang ada pekerjaan laki-laki, ada pekerjaan perempuan. Anda harus juga tahu ini, pilih cat, pilih ukuran paku. Atau bikin balai-balai, Anda juga harus tahu itu. Ya mungkin bagi teman-teman kita yang mungkin tinggal di Aceh yang tidak tahu balai-balai itu adalah ini balai. Tunggu dulu, bukankah sekarang banyak engineer perempuan? Banyak memang. Banyak, tapi lebih banyak laki-laki. Sama aja. Bukan karena dilarang, itu kan lebih ke preferensi. Preferensi misalnya saya suka ini, saya suka itu. Tetapi kenapa laki-laki di hardik ketika dia tidak tahu menyapu? Enggak. Nah, itu salah satu anunya feminis itu ya. Kalau di hardik itu patriarki. Itu yang saya takutkan, itu mencari picking. Ketika dia tahu sebenarnya
ada sesuatu yang benar kemudian tidak sesuai dengan preferensi yang dia agung-agungkan selama ini di kepalanya, ya udah dikubur dalam-dalam. Dianggap dia itu memang tidak mendengar, dia tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Contoh ya, feminis ini kan gimana ya? Ini mohon maaf mungkin kalau saya selalu menariknya ke hal agama. Anda feminis yang orang Islam, atau teman-teman perempuan. Kalau Anda masih menganggap Anda feminis, Anda jangan sholat di belakang laki-laki. Imam Anda laki-laki loh. Iya kan ya? Dan itu bukan kita yang minta, bukan laki-laki yang minta. Oke. Dan apakah Anda menganggap laki-laki itu ditempatkan oleh Tuhan? Ini kok di dalam beberapa preferensi ya? Mungkin dia ya di beberapa preferensi atau mungkin secara spesifik di agama saya, di agama Islam. Oke. Kan laki-laki diberikan tempat utama untuk menjadi pemimpin yang perempuan. Kalau dalam surah itu ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Iya. Itu ya. Karena ini kita kebetulan yang mau lebaran, mungkin yang dengar ada pengurus masjid, bisa dikontak Fajar kebetulan mungkin mau ceramah, Pak. Tidak. Itu tadi itu intermezzo, bukan bercanda. Saya tidak membercandai ayat. Ya. Itu sebentar saya tamu sedikit ya. Ya, silakan, Pak. Apakah Anda kira itu hal yang mudah? Enggak, gini. Saya rasa saya takutnya Anda malah iya. Ini masih manusia. Dikasih hati minta jantung. Iya. Perempuan tuh sudah dikasih enak-enak tinggal di rumah. Padahal lebih enak tinggal memasak. Nih, aduh. Sudah tinggal memasak, mengurus anak, tidak usah berpeluh-peluh, tidak usah susah-susah menyusun bata, mengaduk semen. Malah ingin kita bekerja, sudah. Kalau Anda kerja, kalau Anda menginginkan kalau Anda ingin menganggap kalau Anda ingin menerima satu paham, jangan setengah-setengah. Oke. Jangan cherry picking, ambil semua. Minimal 80%. Iya, setidaknya mayoritas gitu. Oh, mayoritas. Atau paling afdolnya semua Anda ambil. Kami setara dengan Anda. Jadi feminis, jadi dia feminis dan patriarkis. Apa? Iya, enggak, maksudku netral saja. Oh, netral. Oke. Iya. Oke. Nih, langsung aja masuk ke kesimpulan. Menurut Fajar, Fajar setuju patriarki dengan alasan ya kalau sejauh ini ya yang saya pahami ya. Yang saya setuju dengan patriarki. Tapi dengan tidak secara absolut begitu. Kalau misalkan kemudian laki-lakinya itu cherry picking dong kalau nggak absolut. Kasih tahu dia bicara. Cherry picking itu kalau absolut. Kalau absolut itu semua cherry picking. No. Tidak Gini. Patriarki itu apa cherry pickingnya? Sebentar. Ini calon feminis selalu memotong. Diam kan. Kalau dia selalu memotong, bukan calon feminis. Silakan saja ngomong duluan. Karena kan saya yang dikasih ya. Oke. Kesempatan Fajar kita. Ya, saya dikasih ya. Silakan Fajar. Oke, kita dikejar donasi sebenarnya. Sudah dikode produser. Oke, begini. Semua itu diciptakan seimbang. Seimbang. Gitu ya. Ada patriarki, ada feminis. Iya, dan ada pilihan yang salah saya rasa kalau Anda menempatkan kira Anda terlalu kiri dan terlalu kanan, di tengah-tengah saja. Kalau bisa sekaligus menjadi keduanya tanpa menjelaskan Anda ini adalah bagian dari sisi yang mana, saya ini adalah seorang patriarkis, saya seorang feminis. Kalau bisa seperti ya sudah, mending tidak usah ada perdebatan, Anda mencari masalah gitu. Anda membuat garis di antara orang-orang. Semua orang bertanya, ada apa ini? Ya jadi maksudnya gitulah. Saya tetap setuju patriarkis, tapi kalau kemudian patriarkis tersebut ini kan kita tetap memuliakan perempuan. Bukan kita setuju patriarkis, tetapi kita yang memuliakan perempuan tetap. Kalau misalkan kemudian dari patriarkis tersebut perempuannya di kerangkeng yang secara berlebihan, yang tidak ada tuntunannya, hanya berdasarkan hawa nafsu dan ego semata, udah jangan diikuti. Tapi kalau ada tuntunannya, blast gitu. Oke, kita ke Bica, perwakilan feminis. Sebenarnya tak diam Kak, saya kalau orang yang bawa agama karena enggak bisa. Maksud terlalu susah. Ya oke. Memang itu cara Fajar untuk memungkinkan kita sebenarnya. Makanya itu memang gitu. Makanya tadi saya makasih, malahnya nanti saya tidak bisa melawan, malah jatuhnya ke komedi, malahnya dibilang, "Menginon,
Iya. Baju ke Kalau misalnya tuh masalah bilang enak di rumah, bekerja bukan masalah lebih kepada cari uang. Ada bekerja tuh kan orang dapat kesenangan. Misalnya orang mau jadi dokter, perempuan mau jadi dokter, bagaimana Ki? Ya. Itu bukan saja masalah uang, pasti ada hal lainnya. Dia mau merawat suami. Dan mau Kak bilang orang agamis, misalnya kalau pasti mau ke dokter kandungan siapa? Perempuan, mereka sekolah lama. Nggak mungkin langsung tinggal di rumah baca obstetrik William langsung bisa lakukan itu semua prosedur kesehatan. Oke, makasih, saya Abisar dari Bogor. Paling bagus adalah mencari pasangan hidup dari kesehatan, misalnya farmasi, kesehatan masyarakat, atau keperawatan kalau Anda orang-orang berseragam. Kalau Anda pengusaha biasa, ya bikin seragam kantor Anda supaya jadi seragam. Kalau saya kembali ke ini, laki-laki dan perempuan dia memiliki perbedaan. Misalnya laki-laki itu berpikir secara logis, perempuan menggunakan perasaannya lebih dominan. Nah, ini yang harus digunakan sehingga bisa digunakan sesuai porsinya. Saya setuju patriarki yang tidak mengekang perempuan. Dan patriarki yang baik adalah menunjukkan laki-laki punya tanggung jawab. Jangan hanya sekedar mungkin saya tidak mau mengatur istri saya dan saya dibilang patriarki. Istri Anda keluyuran, anak Anda terlantar, nasi kuning terbengkalai. Kalau misalnya makan pagi-pagi kan, baju compang-camping, tidak disetrika. Ini masak air, pulang-pulang jadi pantun. Nah, jadi kami tekankan patriarki itu tidak apa-apa selama ada misalnya dia kesepakatan, terus ada komunikasi yang baik dan ada kompromi yang setimpal juga menurut saya. Kalau patriarki nggak apa-apa, feminis pun nggak apa-apa. Apa sih? Oke, berarti Bica mau bahas feminis nanti. Tapi terima kasih atas kebersamaannya sampai mendengarkan sampai detik terakhir. Terima kasih Bica, terima kasih Fajar. Terima kasih kepada CEO Genprint Indonesia yang telah mengizinkan kita mengambil rekaman di studio Genprint. Sampai di sini episode kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat Mas Atta dan Mbak Aurel. Saya Wais pamit. Ya pamit. Dan Abisar pamit. Ya, yang mau kontak Bica nanti saya taruh nama Instagramnya ya. Anda pasti dari tadi bertanya. Anda berpikir? Iya, di mana dapat pria feminis